Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Saya dari kelas Sosiologi 2B. Baik, di sini saya akan membawakan teori feminisme kontemporer, di mana saya mengambil asumsi dasar tentang pertanyaan teoritis dasar. Nah, sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan pertanyaan teoritis dasar tersebut, saya akan menjelaskan teori feminis, di mana teori feminis adalah suatu gagasan umum yang mengacu kepada kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang bersifat atau yang berpusat kepada perempuan. Nah, untuk pertanyaan teori dasar ini, di mana inilah yang memicu adanya teori feminis kontemporer, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sederhana namun bisa menyesatkan. Nah, pertanyaannya itu, bagaimanakah dengan para perempuan? Dengan kata lain, di manakah para perempuan di tengah situasi yang telah diteliti ini? Jika mereka tidak ada, mengapa? Dan jika mereka ada, apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka melalui semua ini? Apa sumbangsi mereka? Dan apa artinya untuk mereka? Nah, pertanyaan ini telah menghasilkan beberapa jawaban dari para perempuan selama lebih dari 30 tahun. Nah, para perempuan hadir di sebagian besar situasi kritis. Nah, jika mereka tidak ada, bukan karena mereka tidak memiliki minat atau kemampuan, akan tetapi adanya upaya di mana perempuan ini dikesampingkan. Dan jika perempuan ada, mengapa? Nah, perempuan ketika ada, dia akan melakukan perannya, di mana perannya ini berbeda, bukan peran seperti yang biasanya atau seperti yang kita kenali itu, seperti perannya perempuan yang biasa itu ibu rumah tangga, sebagai istri. Nah, itu berbeda dari kebiasaannya. Nah, dimana dia dia bisa kepada situasi sosial, dimana dia bisa ada di pendidikan, di publis, di politik, di dimanapun, dimana tidak hanya dibatasi oleh ibu rumah tangga dan seorang istri yang pasif, yang hanya itu saja. Nah, tak terlepas dari itu semua, dimana walaupun para perempuan ini aktif di dunia sosial, tetap saja mereka ini di bawah laki-laki, tetap saja dianggap tidak istimewa, kurang istimewa. Dan itu semua terjadi karena adanya indikator ketimpangan. Nah, untuk pertanyaan dasar feminisme kedua itu adalah mengapa semua itu terjadi? Untuk pertanyaan pertama itu, dia memaparkan tentang dunia sosial, sedangkan pertanyaan yang kedua itu menuntut tentang pendeskripsian dan penjelasan mengenai dua fakta bagi teori sosiologi manapun. Nah, jawaban feminisme terhadap pertanyaan-pertanyaan ini memberikan kita teori sosial umum. Pertanyaan ketiga bagi semua feminisme adalah bagaimana kita dapat mengubah dan memperbaiki dunia sosial sedemikian rupa sehingga menjadi tempat yang adil bagi perempuan dan bagi semua orang. Nah, komitmen pada perubahan sosial demi terciptanya keadilan ini merupakan ciri khas teori sosial kritis. Nah, satu komitmen yang dalam sosiologi dimiliki bersama oleh feminisme, marxisme, narsisme, dan teori sosial yang dikembangkan oleh minoritas ras dan etnis dan di masyarakat postkolonial. Nah, selama periode ini, para feminis pun lambat laun sampai pada pertanyaan keempat, dan bagaimana dengan perbedaan antara perempuan? Jawaban atas pertanyaan ini mengarah pada kesimpulan umum bahwa ketidakhadiran, ketimpangan, dan perbedaan peran dalam kaitan dengan laki-laki yang secara umum menjadi ciri kehidupan perempuan banyak dipengaruhi oleh kedudukan sosial
perempuan, yaitu kelas, ras, usia, preferensi, afeksional, status perkawinan, agama, etnisitas, dan lokasi tertentu di belahan bumi. Nah, seberapa umum tertib feminis? Sebagian orang mungkin akan dimana sebagian orang ini berpandangan bahwa karena pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat khas dalam situasi ini dihadapi perempuan, teori yang dihasilkan pun akan bersifat khas dan memiliki cakupan terbatas sama dengan teori penyimpangan atau proses yang berlangsung pada kelompok kecil. Namun sebaiknya pertanyaan dasar feminisme telah menghasilkan teori kehidupan sosial yang dapat diterapkan secara universal. Dan mungkin itulah pertanyaan terus dasar. Dan di sini saya dapat mengambil satu contoh ketidakadilan di mana bagi perempuan masih ada yang saya lihat di mana dia masih terbatas dalam situasi sosial, di mana dia hanya berada di lingkup rumah di mana kasur, sumur, dan dapur, di mana semua itu dipengaruhi oleh budaya ataupun hal-hal yang lain. Namun di sini saya lebih menekankan kepada ketika kita ingin kebebasan untuk para perempuan itu, pembebasan akan datang kepada perempuan dan umat manusia ketika perempuan mengembangkan kesadaran dan kebudayaan yang unik melekat pada